وارحمني بالقرآن واجعله لي إماما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan untuk menikmati semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada hari ini. Kita bisa bersekolah kembali walaupun dalam keadaan daring, walaupun dalam keadaan kita itu berjauhan, ya. Tetap ini adalah faidah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah azab, ya. Jangan. Tetapi itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ketika belajar itu dekat dengan orang tua, dekat dengan adik-adik, dekat dengan kakak-kakak di rumah, ya. Tidak, ya, kalau kita normal sebelum adanya COVID ini. Tetapi sekarang kita belajar itu di rumah, belajar ditemenin kakak, belajar ditemenin keluarga, belajar ditemani ibu, semuanya. Ini adalah semata-mata nikmat yang harus kita syukuri, ya. Siswa dan siswi serta guru-guru SMA plus Al-Ghifari, salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilmu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini. Kita sekolah itu ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pengetahuan, terutama pengetahuan tentang agama, ya, tentunya. Jangan salah, ketika orang mempelajari agama, mempelajari ilmu-ilmu agama, bukan berarti dia itu mempelajari ilmu akhirat saja dan meninggalkan kehidupan dunia, tetapi ilmu agama ini akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, ya. Tidak ada orang yang faham terhadap agama lalu dia susah hidupnya di dunia. Tidak ada, ya. Orang yang faham terhadap agama, dia akan lebih bijak dalam menentukan suatu hukum. Kalau dia menjadi pejabat, dia menjadi pejabat yang jujur, yang berakhlak, yang baik. Kalau dia menjadi rakyat, dia menjadi rakyat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemimpinnya selama pemimpinnya itu baik. Kalau dia menjadi pedagang yang jujur, yang berakhlakul karimah, maka seseorang yang mempelajari akhlak atau ilmu-ilmu agama, dia akan hidupnya membuat orang senang, ya, karena akhlaknya itu dibimbing oleh aturan-aturan agama. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Yang ingin mendapatkan kehidupan di akhirat yang baik, maka harus dengan ilmu. Kalau ingin kedua-duanya, ingin di dunia ingin bahagia, di akhirat pun ingin bahagia, maka harus dengan ilmu. Tetap harus dengan ilmu. Segala sesuatu itu harus dengan ilmunya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
barang siapa yang dikehendaki Allah padanya kebaikan, maka akan dipahamkan terhadap agamanya. Ya, jadi jangan merasa bosan untuk terus belajar. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita manfaatkan apa yang ada, fasilitas apa yang ada, alat, mau menggunakan WhatsApp, mau menggunakan Zoom, Google Classroom, EduBox, apa saja kita manfaatkan. Karena itu adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Untuk senantiasa kita manfaatkan untuk mencari ilmunya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang yang berilmu itu pasti dijadikan orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mujadilah yang semuanya juga pasti sudah tahu ya. Di pelajaran PAI mungkin sudah dipelajari. Jadi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang yang berilmu itu akan lebih tinggi derajatnya ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu juga warisan para nabi. Ya. Ketika seseorang itu kebanyakan orang menganggap warisan itu adalah harta, benda, kehidupan kemewahan di dunia ini, peninggalan harta korunnya, itu adalah warisan. Tetapi warisan yang mulia adalah warisannya para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang ya. Innal anbiya lam yurasud dinaro wala dirhaman. Fa innama warasatul ilmi. Jadi para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, memilih ilmu, maka dia mengambil sesuatu yang banyak. Karena kalau kita mengambil harta, memilih harta, maka harta itu akan habis ya, akan habis kalau tidak tahu caranya untuk memanfaatkannya. Dan cara untuk memanfaatkannya itu adalah dinamakan ilmu. Kalau kita dikasih ilmu untuk mencari harta, untuk mencari kehidupan, maka dia akan terus bertambah baik kehidupannya ya. Seperti seseorang, ada satu orang itu dikasih ikan dan yang satu orang itu dikasih yang namanya pancingan, maka yang lebih beruntung adalah yang dikasih pancingan, karena ikan itu akan habis ya, ikan itu akan habis, dia makan, dan pancingan itu adalah alat untuk mendapatkan ikan. Yang punya pancingan bisa mengambil ikan kapan saja, bisa mengambil kehidupan untuk makannya kapan saja, tetapi yang mempunyai ikan, mempunyai hanya makanan saja, tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki alat untuk mencari makanan, maka dia akan kelabakan ya, akan kelabakan. Makanya kita terus bersemangat untuk mencari ilmu, jangan sampai kendor semangat kita, terus mencari ilmu dan mencari ilmu. Mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama, akhlak, semuanya, baik ilmu yang kelihatannya merujuk kepada keduniaan maupun ilmu kepada keakhiratan ya. Dan kita niatkan setiap yang kita lakukan dalam belajar ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk kultum pada pagi hari ini
Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.